Tolonglah Pak, kampung kami Pak. Punya Bapak melindungi kami. Sebenarnya bukan kami ngambil tanah BP Pak. Seandainya dibalik aja Pak, kampung Bapak yang direlokasi Pak. Gimana perasaan Bapak Pak? Tolonglah Pak, tengok kesian ibu-ibu kami. Orang tua kami mau kerja apa Pak kalau misalnya direlokasi Pak? Bapak kami mikirkan. Kami masih sekolah loh Pak. Kami meninggal lagi Pak. Masih jauh lagi pendidikan kami Pak. Orang tua kami mau kebiayain pakai apa Pak? Pakai daun. Apa ini rekomendasi Bang Agung Wisnuwardana terkait dengan persoalan Rempang ini Bang? Pertama, Kak Slamet, saya merekomendasikan agar dihentikan proses proyek strategis nasional Rempang Eco City ini. Kenapa ini harus dihentikan? Karena pertama, jelas ini merampas hak rakyat, merampas tanah rakyat. Dan kalau kita telusuri lebih lanjut, persoalan ini bisa masuk ke ranah hukum menurut saya. Dan yang bisa kena ranah hukum tidak hanya PT MEG menurut saya, itu bisa sampai ke Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan perundang-undangan yang tentu bermasalah dalam konteks ini. Dan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan sertifikasi, itu juga bisa diungkap lagi. Sehingga oleh karena itu, hentikan proyek strategis nasional terkait masalah ini karena merampas hak rakyat. Itu poin pertama yang harus dicatat secara khusus. Kemudian yang kedua, kita harus berani untuk menghentikan investasi asing, apalagi investasi Cina gitu. Karena Tenke Project itu jelas pola yang tidak menguntungkan buat Indonesia. Pak Jokowi pengen kayak Cina, yaitu bagaimana investasi masuk. Tapi kelebihan Cina pada waktu itu adalah, kalau kita membaca dalam perspektif kapitalisme, kelebihan Cina itu tenaga kerja tetap dari dalam negeri. Dia nggak mau tenaga kerja dari luar negeri. Terus kemudian ada transfer teknologi. Hari ini, investasi dengan gaya Cina dengan pola Tenke Project, itu peluang untuk tenaga kerja kita mendapat posisi yang baik, plus transfer teknologi, ini akan menjadi sebuah persoalan besar. Yang lebih penting lagi adalah investasi dengan gaya kapitalisme ini tentu yang dilihat hanya pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi persoalan terkait dengan pemerataan. Dan ini terjadi di berbagai tempat. Baik investasi dengan gaya Eropa maupun investasi dengan gaya, apalagi dengan investasi gaya Cina. Ini tentu akan menjadi persoalan yang luar biasa. Belum lagi persoalan lingkungan, Cak Slamet. Kita tahu banyak kasus nikel yang dikelola oleh Cina itu mengalami longsor, mengalami problem lingkungan. Dan di pengamatan saya di berbagai tempat, memang persoalan investasi Cina ini seringkali menjadi problem secara lingkungan. Dan ini yang saya khawatirkan dengan pulau-pulau kecil seperti itu. Sehingga oleh karena itu investasi ini harus dihentikan dan harus dikelola. Yang ketiga, akhirnya saya mengatakan, ayo kita kelola Pulau Rempang Galang ini, termasuk juga Batam, dengan perspektif ekonomi. Satu, apa berarti? Menyejahterakan rakyat. Kalau kita ingin menyejahterakan rakyat, berarti kita harus konsep kepemilikan lahan. Misalnya, bagi mereka-mereka yang telah hidup bertahun-tahun di tempat itu, dalam kondisi yang baik, tentu ini harus dikembalikan kepada milik mereka. Mereka memproduktifkan dan kita kembangkan. Yang paling penting lagi pelabuhan. Laut, pelabuhan di wilayah itu harus menjadi milik umum. Karena milik umum, maka dia harus dikembalikan ke kemaslahatan rakyat. Ketika kemaslahatan rakyat, pelabuhan itu kan pelabuhan terbuka di Batam sekitarnya ke sana, Cak Slamet. Itu harus kita manfaatkan untuk kepentingan yang keempat. Oleh karena itu, geopolitik. Oleh karena itu, geopolitik Indonesia jangan kalah, jangan ikut Cina, jangan ikut Amerika. Konteksnya adalah, jangan sampai ini nanti kita ikut Cina dengan memasukkan Xinji Group dan MEG, atau malah kita ikut Amerika dengan memasukkan mungkin investasi baru. Investasi baru dari pihak lain yang mungkin begini. Oke, Melayu tetap ada di situ, tapi investasi asing di luar kampung-kampung tua itu tetap akan dilaksanakan. Itu tetap tidak baik buat kita. Karena apa? Geopolitik bukan dalam kendali kita. Oleh karena itu, geopolitik dalam kendali kita berarti apa? Kawasan pelabuhan yang betul-betul berhadapan dengan laut bebas dalam kendali kita. Kemudian pintu masuk Sabang itu harus dalam pengawasan kita. Terus kemudian bagaimana wilayah Belitung ke bawah lewat laut, kalau mereka tidak bisa melewati Selat Malaka, Belitung itu harus diawasi oleh kita. Dan paling penting lagi, Batam harus dalam kendali angkatan laut dan angkatan udara kita. Kemudian, Cak Slamet, ini yang penting lagi. Ternyata penguasa wilayah udara di Selat Malaka itu bukan Indonesia, Singapura lagi. Dan setelah saya baca, kekuatan angkatan udara Singapura itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia.
Ini harus dihentikan betul-betul, wilayah udara Selat Malaka dalam kendali kita. Dan kemudian yang menarik lagi, kita tahu kasus BRIC yang terjadi, itu kan kalau kita balik kepada apa yang disampaikan Pak Sulaiman Ponto, bahwa Indonesia itu ternyata buat lewat kapal-kapal selam di berbagai negara. Kenapa kok Indonesia nggak detek? Ternyata Indonesia tidak memiliki hidropon. Hidropon itu mendetek apa yang terjadi di bawah laut. Yang punya itu kendalinya siapa, Cak Selamat? Amerika ternyata hari ini. Oleh karena itu, hidropon harus dalam kendali kita, dan wilayah udara harus dalam kendali kita. Dan itu semua tidak mungkin bisa ditegakkan kalau kita ikut Amerika atau ikut Cina. Berarti kita harus punya kekuasaan tersendiri yang berani melawan Amerika, berani melawan Cina dalam geopolitik, dan itulah khilafah Islamiyah. Gitu kira-kira, Cak. Terima kasih Bang Agung Wisnuwardana. Konflik lahan yang merugikan rakyat Rempang Galang yang dipicu oleh persoalan keberadaan Rempang Eco City sebagai sebuah treatment untuk menggenjot investasi atas nama program strategis nasional harus